rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa kullu qawlin walau nisfa kalimatin yahussu ay yuharridu insanan ala muharramin ka qatli man lahu amanun min muslimin. Termasuk diantaranya maksiat lisan, kullu kalamin, tiap-tiap omongan, tiap-tiap ucapan, tiap-tiap pembicaraan, walau nisfa kalimatin, sekalipun pembicaraan tersebut hanya sepotong, hanya sebagian, hanya separuh doang, nggak sempurna ngomongnya, cuma setengah. Yahusu, omongan tersebut yahusu, yang mengajak ayyuharridu insanan, yakni omongan yang mengandung instruksi insanan kepada orang lain ala muharramin, untuk melakukan hal yang diharamkan. Jadi artinya termasuk maksiat mulut ketika ucapan kita mengandung ajakan kepada orang lain untuk melakukan hal yang diharamkan. Itu termasuk maksiat. Sekalipun itu yang diharamkan belum dilakukan, sekalipun yang diharamkan tersebut belum dikerjakan, ucapannya tahridul insani, yang mengajak orang lain untuk melakukan hal yang diharamkan, itu termasuk maksiat mulut. Kaqatliman lahu amanun min muslimin, seperti contoh membunuh seseorang lahu amanun, yang memiliki, yang mempunyai amanun, keamanan, artinya yang udah dijamin ada perlindungan hukum. Min muslimin, seperti orang muslim, wa dhimmiyin, dan juga kafir dhimmi, wa mu'ammanin, dan kafir mu'amman, kafir yang mendapat jaminan, ya, sama seperti dhimmi, beda-beda tipis. Wa mu'ahidin, dan kafir mu'ahid, kafir yang mengadakan perjanjian kepada orang muslim. Membunuh orang-orang yang disebutkan tadi, maka ya, itu merupakan perbuatan yang paling sangat diharamkan Allah. Ngajaknya aja udah dosa. Ustaz, bukankah seseorang ketika ingin melakukan kejahatan, dia belum ditulis satu kejahatan, kalau kejahatan itu belum dilakukan? Betul. Kita niat melakukan maksiat, kita niat melakukan kejahatan, kita niat melakukan sesuatu yang tercela di dalam agama, niatnya kita melakukan hal tersebut belum ditulis sebuah dosa sebelum dilaksanakan. Tapi ini berbeda. Kullu qaulin yahuthu ala muharramin, ucapan yang mengajak manusia, ucapan yang memberi instruksi kepada orang lain untuk melakukan hal yang diharamkan, itu dosa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man a'ana ala qatli mu'minin, barang siapa yang memberikan pertolongan ala qatli mu'minin, untuk membunuh seorang yang mukmin, walau bisyitri kalimatin, sekalipun dengan sepotong kalimat, ja'a yaumal qiyamati makhtuban baina ainaihi, maka orang tersebut
jaa yaumal qiyamati, dia datang di hari kiamat, maktuban baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya. Di antara kedua matanya itu ada tulisan Aisun mir rahmatillah. Orang ini adalah aisun, orang yang putus dari rahmat Allah. Jadi orang yang memberikan bantuan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan fasilitas untuk membunuh orang yang beriman, dia di hari kiamat datang menghadap Allah, di antara kedua matanya tertulis tulisan Aisun bin rahmatillah. Orang ini orang yang putus dari rahmat Allah. Wa mithalu syitril kalimati, contoh sepotong kalimat. Tadi bahasa Nabi walau bisyitri kalimatin, sekalipun memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya hanya dengan omongan, dan omongannya itu cuma separuh. Seperti contoh ayyakula uktul fulana, seperti saya bilang uktul fulanan, bunuhlah si fulan. Itu satu apa separuh? Kalau saya ngomong begitu, satu apa separuh? Satu, itu mah sempurna. Uktul fulanan, bunuhlah si fulan. Faqala, kemudian ngomongnya separuh. Ngomong uktul mukminan, ngomongnya separuh. Belum tul. Itu ngomong begitu aja, itu sudah termasuk perbuatan yang diharamkan, maksiat lisan. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian semua ta'awanu, saling tolong menolong, 'alal itsmi, untuk berbuat dosa, wal 'udwani, dan permusuhan. Kemudian wa makna ta'awuni al-hasu 'ala dzalika. Di dalam ayat ini jelas ada bahasa wala ta'awanu. Makna ta'awun dalam ayat ini kandungannya adalah al-hasu, ajakan, al-hasu, himbauan, ala dzalika, untuk hal yang diharamkan. Kemudian au yafturu an wajibin, atau ucapan-ucapan, omongan-omongan yafturu, yang memutuskan an wajibin, dari perkara yang diwajibkan. Awas tuh. Wa kullu kalamin yafturu an wajibin, termasuk maksiat lisan adalah tiap-tiap ucapan yafturu, yang memutuskan an wajibin, terhadap perkara yang wajib. Contoh kayak gini, contohnya kayak gini nih. Orang lagi semangat-semangatnya ngaji ke masjid, orang lagi semangat-semangatnya nuntut ilmu, karena rumasa bodoh. Kemudian ada orang lain yang membisikkan pikirannya, lah nggak usah ngaji ke masjid silaturahmi, dari dulu ngaji mah begitu-gitu aja. Ustaz Suhaili kayak gitu, Ustaz Soekarno kayak gitu, ngaji mah dari dulu begitu-gitu aja, nggak ada majunya. Misalnya tuh, yafturu an wajibin, omongan itu memutuskan untuk melakukan hal yang wajib. Jadi orang jadi lemah, diomongin begitu. Coba lihat, omongannya begitu-gitu aja. Misalnya ini contoh, orang jadi terbawa ngikutin
anjuran orang tersebut. Udah di rumah aja ngaji mah, dari rumah juga kedengeran, dapat pahala juga. Udah nggak usah ke masjid, misalnya begitu tuh. Itu yang disebut yafturu an wajibin, ucapan yang memutuskan untuk melakukan hal yang wajib. Awas tuh, hati-hati. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah mu'ajizin. Mu'ajizin, orang-orang yang melemahkan. Nah ente udah tua baru mau belajar Quran, percuma, gak bakalan bisa. Udah gak usah ngaji. Wah begitu-gitu aja. Kayak begitu tuh contoh. Itu yang disebut yafturu an wajibin, yang memutuskan terhadap perkara yang wajib. Orang tadinya mau ngaji jadi terputus ngaji karena omongan orang tersebut. Nges lah ngaji tiba lagi gitu-gitu kayaknya. Udah ente mau udah tua, udah mau sholat aja udah bagus, udah nggak usah belajar Quran. Itu omongan dosa. Jangan dikira kagak dosa itu ngomong begitu, dosa. Cuman kita nggak merasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syitri kalimatin kana syarikan fiha. Barang siapa yang memberikan pertolongan, barang siapa yang memberikan fasilitas, bantuan ala ma'siyatin, terhadap perbuatan maksiat, walau bisyitri kalimatin, sekalipun dengan sepotong omongan, sepotong ucapan, seperti tadi itu, karena syarikan fiha, maka orang tersebut syarikan fiha, menjadi sekutunya di dalam berbuat maksiat. Yang nanggap dangdutan si Sukra, tapi si Ating ngebantuin masangin terpalnya. Misalnya nih contoh, itu dengan perbuatan, ya, itu dengan perbuatan lebih parah daripada omongan. Omongannya aja udah haram, bagaimana dengan perbuatan. Ente mau nanggap dangdut hajatan Mang Sukra, ntar nikahin anak. Iya nih, udah gampang ntar ane bantuin. Oh, ngomong begitu udah gampang ntar ane bantuin. Itu banyak bener itu, bukan separuh lagi. Nabi mengatakan seperti ini, walau bisyitri kalimatin, sekalipun dengan sepotong kalimat. Itu maksudnya apa? Nabi memberikan pemahaman kepada kita bahwa hal itu betul-betul sangat diharamkan. Ini menandakan bahwa hal tersebut sangat diharamkan. Makanya Nabi bilang walau bisyitri kalimatin, sekalipun dengan sepotong kalimat. Sepotong kalimat itu nggak akan bisa memberikan makna, nggak bisa dimengerti oleh orang lain. Nabi mengatakan bisyitri kalimatin itu karena saking haram-haramnya. Saking haramnya. Seperti Nabi bilang begini nih, supaya jamaah paham. Utlubul ilma walau kana bainahu wa bainaka hijabun minan nar. Itu ada hadis kayak begitu. Tuntutlah ilmu sekalipun di antara engkau dan ilmu ada dinding api yang besar. Saya ulang, tuntutlah ilmu sekalipun di antara engkau dan ilmu ada dinding, hijabum minan nar, ada hijab, ada dinding, ada pembatas dari api. Nabi bilang begitu. Maksud hadis di sini adalah saking wajib-wajibnya ilmu sampai Nabi ngomong begitu. Saking wajibnya tuh. Sama seperti ini, saking diharamkannya sampai Nabi mengatakan walau bisyitri kalimatin, sekalipun dengan sepotong kalimat.
Kalau sepotong aja udah haram, apalagi banyak. Nyawa terjadi.